Saya dideketin tuh. Takut saya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Wai hari ini. Hari ini Wai dan keluarga adalah hari pertama nyampe di desanya suami ya. Desanya suami itu tepatnya tuh di Provinsi Shanxi. Provinsi Shanxi ini dengan ibu kotanya Xi'an ya. Letaknya nih nggak jauh dari kota Xi'an desanya. Adanya di bagian utara Provinsi Shanxi. Rumah-rumah tradisional yang di desa seperti ini. Ini salah satu contoh rumah kukunya suami ya. Kuku itu adalah tante dari pihak bapak gitu. Saya ajak jalan-jalan ya ke rumah kuku ya. Kita lihat dari bagian depannya dulu. Jadi rumahnya kuku ini kebetulan di pinggir jalan utama desa. Seperti ini jalan utama desa. Kemarin kan nyampe kan sudah malam ya, jadi nggak terlalu terlihat. Nah, terus di bagian depan ini ada toilet. Ini toilet yang lama, toilet zaman dulu. Masih dipakai sih, masih digunakan. Sekarang kuku udah ada toilet yang baru, udah dibangun. Bentar ya, saya balik ya kameranya ya supaya lebih jelas. Jadi penampakannya seperti ini kira-kira toilet di sini. Rata-rata ya, nih toiletnya seperti ini. Ini pintunya, dia nggak ada pintu, tapi dia seperti ini, tidak terlihat. Ini toiletnya toilet kering ya, nggak ada air. Saya juga nggak pernah masuk sih. Ada dua, bagian depan dan di sini bagian yang belakang sama. Jadi ini toiletnya bukan untuk mandi. Terus ini jalanan masuk ke rumahnya kuku. Yang ini jalanan naik ke atas bukit. Masih ada perumahan orang lain lagi. Kita masuk ke jalanan sini. Oh iya, sebelum masuk di sebelah kiri sebelah sini nih ada kebun. Jadi ini kebunnya kuku sedikit yang di depan rumah untuk tanam-tanam sayur dan buah-buahan sedikit. Sedangkan masih ada lagi ladang di bukit sebelah sana tuh jauh, masih ada lagi untuk tanam lebih banyak jagung dan kentang dan lain-lain ya. Dan kebetulan sekarang baru bulan April ya, bulan April, jadi situasi ini masih agak dingin dan belum bisa mulai untuk bertanam. Ini baru dibajak tanahnya minggu lalu dan baru dikasih pupuk kandang. Jadi udah siap untuk ditanam tapi belum bisa ya. Sekarang belum bisa ditaruh bibitnya karena masih terlalu dingin udaranya. Mungkin nunggu minggu-minggu ini bisa tanam bibit. Nah, ini rumah modelan bentuknya ini memang seperti ini ya, ciri khas di daerah sini, utara Shanxi ya, Shanxi bagian utara. Jadi kita menyebutnya rumahnya Yaotung. Rumahnya itu dibuat di bawah bukit seperti ini satu-satu gitu, kayak lubang ya. Memang dia melubangi bukit. Ini ruangan yang pertama. Ini ada si bonggol. Oh, ini bonggol apa? Corn apa? Jagung. Ini berfungsi sebagai masak-masak nih, kayu bakar nih, pengganti kayu bakar di sini. Ini kamar yang pertama seperti ini ruangannya. Di sini juga ruangan tidur. Nih, Nainai lagi siapin makanan buat kambing. Yang 吃的这个茶羊吃的。我把给我查下，咱苦苦搬起，放等着他就也等着，咱搬上。Oh, tuh. Katanya nenek itu nenek kan di sini kan ngebantu kan karena kuku lagi temenin anaknya 不是全 sekolah. 看个外号，还来要求的走过一回到
早都看不到看了。你姑姑就把不小孩穿，要是小孩穿上走个一回该到早都再都不到了，不是的。2,000 years later. 手上的是袜子，草裤衩衩，哎，尾巴要啥就可以，草裤衩衩头，手臂上系带，再穿袜不可以，啥就一提走路，尾要尾3个牌子，有头也不开，大腰椎也不开，裤子也不开，你还有别的地方，那边就该说。 Jadi teman-teman ini adalah tungku pembakaran ya. Dulu di sini nih dapur nih, cuman sekarang sudah dipindahin dapur ke sebelah sana. Ini tungku pembakaran. Ini buat sih kayu-kayu bakar di sini. Kalau musim dingin masih digunain sih di sini. Dan ini bisa buat masak-masak nih. Terus asap panasnya ini masuk ke kasur ini, jadi kasur ini nih hangat kalau kita tidur pas lagi winter. Ini bentukannya seperti ini ya, atasnya pasti melengkung, makanya disebut yautung, lubang seperti ini. Jadi tadi teman-teman ya, nenek itu bercerita karena Kuku menemani anaknya untuk sekolah di kota kabupaten terdekat. Nenek itu jadi tinggal di sini. Sebenarnya nenek itu punya rumah di bukit satu lagi ya kalau nggak salah ya, deket-deket sini lah ya, kagak terlalu jauh. Saya pernah ke rumahnya, dia punya rumah di situ. Cuman karena di rumah sini nggak ada orang Kukunya, jadi neneknya itu balik ke sini untuk menemani suaminya Kuku kan ya. Jadi bantu-bantu lah ya, kayak memasak, terus kasih makan kambing kan ya, nyiapin makanan kambing dari pagi gitu loh sampai siang gitu. Jadi dari pagi itu belum makan, mulai makannya itu jam 11-an berdua makan. Jadi ceritanya kurang lebih tadi seperti itu. Tadi itu bahasa dialek lokal sini ya, jadi bukan bahasa Mandarin, bahasa daerah. Kalau dibilang ngerti atau enggak, saya mengerti 70-80% cerita mereka. Tapi kalau untuk suruh saya bicara, saya nggak bisa. Sekarang kita masuk ke pintu yang kedua ini ya. Nah, pintu yang kedua ini seperti ini. Ini kenapa selalu dikasih kain ya? Karena kan udara di luar kan dingin banget. Jadi dikasih pintu kain tebal seperti ini nih supaya udara atau hawa dingin di luar itu nggak tembus ke dalam. Karena kan kita sering bolak-balik kalau buka pintu tutup pintu nggak cepet ya maksudnya. Nggak praktis lah istilahnya. Ini ruangan kedua rumahnya Kuku. Nah, ini sudah terpasang AC nih. Ini AC kalau nggak salah berapa tahun yang lalu subsidi dari pemerintah. Di sini dikasih ranjang untuk tidur istirahat siang. Terus ada meja, kasih anaknya belajar kan ya. Terus di sini ini ada ruang penyimpanan sedikit. Nah, ini ruang penyimpanan makanan, telur-telur dari ayam-ayam yang bertelur, terus ya makanan-makanan biasa ya. Oh, ini nih, ini adalah tomat. Ini tomat hasil panen tahun lalu ya. Jadi tahun lalu itu kalau nggak salah bulan Oktober apa bulan November kan panen kan, tutup panen. Nah, tomatnya dibuat seperti ini supaya bisa digunakan dalam jangka panjang. Kalau mau taruh di freezer, mungkin butuh freezer yang sangat besar ya, karena kan banyak nih panen tomatnya. Jadi dibuat seperti ini nih, di botol-botol seperti ini oleh Kuku. Jadi terus dimasukkan ke dalam botol tertutup, lalu dikukus. Jadi ini nih, sealnya ini atau segelnya ini udah otomatis, nggak ada bakteri yang masuk. Jadi tomatnya ditaruh seperti ini bisa awet tahunan. Dan itu nggak pakai pengawet apapun dan tidak ada garam ya sebagai pengawet. Ini banyak banget. Jadi kalau mau masak sayur ntar yang membutuhkan bumbu tomat, tinggal buka satu botol di sini nih. Ini semuanya seperti ini. Ini cara tradisional untuk mengawetkan tomat ya. Ini kamar tidur. Nah, ini kamar tidur yang saya tidurin ya. Kalau saya nginep di sini pasti saya di sini letaknya. Ini banyak barang-barang saya, maaf ya berantakan. Jadi penampakannya seperti ini.
Oh iya, mungkin ada yang tanya kali ya, kenapa ranjangnya ini setinggi ini dan dari batu ya, dari semen, dan ada ini. Jadi ini pembakaran zaman dahulu sistemnya sebelum ada heater utama. Ini pembakaran ruangan ya satu-satu. Ini nih di sini. Ini adalah lubang yang ditutupin, ini adalah buat taruh si apinya, buat taruh kayu bakar. Ini juga satu lubang untuk udara ya, supaya apinya tetap menyala. Cuma sekarang udah nggak digunakan kan ya. Ini nih, jadi hawa panasnya akan jalan ke bawah kasur ini, karena bawah kasur ini nih dibuat ada jalanan untuk hawa panas gini ya, melingkar gitu sampai ke cerobong asap di atas, supaya kasurnya ini tetap hangat. Jadi kalau kita tidur saat musim dingin atau mau main di atas ini hangat, dan seluruh ruangan ini lumayan lah ya jadi hangat dibandingin yang di luar, karena musim dingin di sini suhunya ini bisa mencapai -20. Nah, sedangkan sekarang Kuku sudah menggunakan si heater seperti ini nih. Kelihatan nggak? Coba ya, saya deketin kameranya. Ini heater ruangan seperti ini. Ini anget nih sekarang nih, karena di dapur lagi memasak gitu. Jadi sentral lah istilahnya, tapi kita membakar sendiri. Ntar saya kasih lihat tungku bakarnya yang di dapur. Nah, sekarang kita ke ruangan nomor 3. Ini ruangan nomor 3. Oh ya, mungkin ada yang udah pernah lihat video saya, kalian nonton video saya beberapa tahun yang lalu. Saya juga pernah home tour sih di rumah ini, cuman udah ada beberapa renovasi di rumah ini. Nggak apa-apa sih saya videoin lagi supaya nggak usah nyari-nyari ke video-video yang sudah lama. Ini ruangan yang nomor 3 ini berfungsi sebagai dapur ya. Tetap ada kasur buat istirahat, buat main-main di sini, nunggu kan ya. Dan kasurnya itu pasti nempel sama heater supaya hangat badannya kita. Terus di sini ada pingxiang, lemari es, ada lemari es freezer karena memang butuh nih buat stok-stok makanan ya. Karena kan di sini nggak ada pasar yang setiap hari jualan ya. Di sini kalau nggak salah ada yang jualan itu sebulan 2 kali datang naik mobil kalau nggak salah. Ini kitchen setnya seperti ini nih. Ini masih digunakan. Ini buat ngebakar kayu bakar. Terus di sini adalah untuk taruh si panci. Seperti ini panci. Nih. Cuman ini kan yang gede ukurannya, ini yang kecil. Jadi sekali bakar bisa 2 tempat, ada 2 tungku. Nah, ini tomat yang saya yang bilang tadi nih, yang tadi saya bilang, ini mau dimasak hari ini. Nah, sekarang ini adalah heater ruangan sentral ya. Heater rumah yang sentral yang tadi saya bilang, jadi nggak usah ada pembakaran satu-satu setiap ruangan lagi. Nah, ini nih tetap pakai batu bara ya, pakai batu bara, bakar di sini atau enggak pakai kayu juga boleh. Di atasnya sini bisa berfungsi sebagai masak-masak juga ya, sebagai kompor ya, karena kan ada apinya kan ya. Jadi kalau digunain ini harus ada taruh sesuatu supaya nggak kosong nih. Misalkan air aja, masak air nggak apa-apa. Ini lagi masak bubur. Nah, ini nih kesini nih asapnya kesini, panasnya kan, hawa panasnya. Nah, ini pembakarannya nih, selang-selang pembakarannya, listriknya juga memakai listrik untuk mendorong air. Terus ini airnya harus selalu ada, karena kan dia kan panas kan ya, ini membakar air panasnya nih, hawa panas membakar air panas ini untuk dialirin ke seluruh ruangan. Nih pipa-pipanya nih ditanam ke sini. Ntar dia besi-besi heater ini nih
anget seperti ini. Ke ruangan yang di luar lagi ya, ini ruangan yang di samping dapur ini ruang penyimpanan, jadi kayak gudang. Kita coba masuk ya. Kalau dulu nggak bisa dibuka nih karena pintunya susah kuncinya. Sekarang udah ganti pintu, udah enak. Seperti ini gudang penyimpanannya kuku. Nah, ini gudang penyimpanan. Selain menyimpan barang-barang yang nggak terpakai, barang-barang berkebun ya, semuanya deh di sini nih. Ini ada mesin-mesin nih, barang-barang berkebun. Ini yang buat semprot pestisida kalau nggak salah. Stok makanan tuh dari hasil panen nih. Di sini nih semua karung-karung. Ini di dalam semuanya. Banyak banget. Saya nggak tahu apa aja, berantakan ya, mesti kuku yang nyari, baru tahu. Terus ruangan yang terakhir itu adalah kamar mandi yang di sini, kamar mandi baru. Ini saya terima kasih banget nih sama kuku sengaja buat kamar mandi ini buat saya, supaya saya kalau nginep di sini bisa mandi dan bisa ke toilet dengan tenang. Ini penampakannya ya seperti ini tuh. Sudah lumayan lengkap, kelihatan nggak? Silo tuh, ada wastafel, mesin cuci, terus ada shower, ada toiletnya ya kan, toilet duduk. Jadi lumayan nyaman lah ya saya di sini. Oh iya, kuku juga sudah pasang solar heater nih. Jadi pemanas air sudah ada di rumah ini, jadi lebih praktis lagi ya, tidak usah masak-masak air untuk mandi. Jadi air mandi itu kalau ada sinar matahari kita bisa mandi dengan air hangat. Terus kalau lagi bukan winter ya, jadi air itu udah mengalir di keran ya, udah bisa mengalir di keran, itu bisa nyambung sampai wastafel dan tempat cuci piring, jadi airnya hangat. Tapi kalau musim dingin tetap nggak bisa digunakan karena air yang di dalam tanah itu beku, jadi tidak bisa dipompa naik ke atas ke solar heater itu. Jadi kita harus ngambil air di mata air terdekat. Jadi mengapa tadi ada drum nih di Regen besar seperti ini nih, tadi saya lupa kasih tahu ya. Ini gerobak di Regen besar. Ini kalau lagi winter seperti ini nih. Kalau lagi winter kita mesti ngambil air di mata air terdekat menggunakan ini, didorong untuk keperluan air memasak, mencuci muka, mungkin mau mandi atau mau sikat gigi, semuanya lah ya, kebutuhan air yang di rumah. Ini saya menuju ke atas ya, ke atas atap rumahnya kuku. Biasanya tuh di atas atap rumahnya kuku itu ada lagi jemur sesuatu. Tuh. Oh, udah dibereskan. Tapi masih ada sesuatu yang di karung-karung. Yuk kita lihat. Ini di atas atap rumah kuku. Nih habis menjemur ini nih, bonggol jagung kering. Jadi ntar bisa digunakan untuk memasak ya, sebagai kayu bakar. Ini cerobong asap rumah pertama. Ini rumah kedua nih, ada 2. Terus itu yang di dapur tuh. Itu yang di dapur lagi berasap ya, karena kan tadi kan lagi memasak di bawah kan. Kalau ada yang nanya, kenapa nggak ada biji jagungnya? Nggak ada jagungnya gitu loh, biji jagungnya, kernelnya ya. Jagungnya ini dipisahin ya dengan kernelnya ya, biji jagung ya. Karena biji jagungnya ini kuku gunakan untuk kasih makan kambing atau kasih makan ayam juga boleh gitu. Jadi kuku di sini jagungnya jenisnya bukan yang untuk
menghasilkan minyak ya. Mungkin ada juga jagung yang bisa untuk menghasilkan minyak kan ya, minyak jagung ya. Cuman kuku di sini tanam jagung sebanyak ini itu untuk kasih makan kambing. Jadi lagi nggak ada jemur yang kacang-kacangan itu ya. Biasa kuku ada jemur kacang kacang hijau, kacang merah, ada jemur karena kuku ada tanam sendiri. Sekarang kita ke kandang kambingnya kuku. Dulu kalau yang dulu vlognya saya, kandang kambing kuku ada di sebelah sini. Sekarang sudah dipindahkan di bawah sini. Jadi kita harus keluar jalan sebentar. Ini ada rumah tua yang sudah kosong sangat lama. Jadi suami kuku, kita panggilnya Kufu ya, merombak halamannya. Jadi si kandang kambing nih seperti ini penampakannya. Ini banyak si daun-daun jagung yang kering. Yuk kita masuk. Yuk. Dipisahin kenapa ya? Saya lupa. Ini kayaknya kambing-kambing yang wanita ngomongnya apa ya? Lupa saya, maaf ya. Agak-agak lupa. Kambing-kambing kung hemu betina. Ya ampun. Dan kambing-kambing yang masih kecil. Ini baru lahiran ini. Ini baru semingguan nih kayaknya kambing ini nih. Ini tipe kambingnya kambing gunung ya di sini. Nih. Kelihatan nggak? Ini sebelah sini. Terus masih ada yang di atas sana tuh, ngeliatin saya terus tuh. Terus ini banyak. Kayaknya sih ada 200-an ya. Ini bandot nih kayaknya nih. Kambing jantan. Saya dideketin tuh. Takut saya. Tuh. Sebenarnya sih jinak. Soalnya biasa anak saya gendong-gendong. Ini banyak banget. Ini ada yang ngikutin saya terus nih. Dikiranya saya bawa makanan kali. Ini kalau nggak salah paling baru 3 bulan. Jadi teman-teman, kambingnya Kufu itu lumayan banyak ya. Karena pada dasarnya Kufu itu lebih ke peternak kambing dibandingin petani. Petani itu bertanam untuk memenuhi kebutuhan makannya saja, tidak untuk dijual keluar. Tapi kalau misalkan kambing itu Kufu menjual keluar kan ya, menjual kambing utuh, pas dijual itu saat dia usia 1 tahun ya kurang lebih. Terus berdasarkan berat kambingnya. Jadi penampakannya seperti ini. Desanya nggak terlalu rame ya, sepi-sepi aja karena banyak anak-anak muda yang bekerja di kota. Jadi yang tersisa di sini tuh rata-rata tuh senior aja. Oke deh teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton house tour ya ceritanya ya. Jadi house tour rumah di desa. Jadi beginilah penampakan rumah di desa Provinsi Shanxi bagian utara. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-sebanyaknya supaya saya tambah semangat ngevlog. Bye-bye.